Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Crash, Jorge Martin membocorkan rahasia menjadi rookie paling ganas di MotoGP 2021. Saya pikir dengan Ducati ketika Anda masih rookie, Anda hanya perlu melakukan putaran lap, mencoba memahami motornya dan membiasakan diri dengan motornya. Jangan mencoba menyesuaikan motor dengan gaya Anda, setidaknya di awal, ucap Martin. Dikutip dari Corsetimoto, pada tanggal 11 April kemarin, Dovizioso terbang menuju Jerez untuk melaksanakan tugas perdananya sebagai pembalap penguji Aprilia. Saya akan menjadi pembohong jika saya memberitahu Anda bahwa saya tidak peduli dengan Dovizioso, dan satu tes itu sudah cukup, ucap Rivola. Kemudian saat ditanya mengenai tes kedua di Mugello, Rivola pun berharap Dovizioso mau melakukannya. Jika setelah Jerez ia memberitahu kami mengapa kita tidak pergi ke Mugello juga, maka saya akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Jadi ia bisa menguji motornya di dua trek yang sama sekali berbeda. Tapi sungguh dan saya tidak bohong, kami hanya menganggapnya apa adanya. Untuk saat ini kami fokus pada Jerez, yang bagus meskipun saya masih sedikit takut setiap kali ia berada di motocross, ucap Rivola. Andrea Dovizioso berbicara tentang perkembangan dunia balap roda 2 saat ini. Ia pun mengkritik motor MotoGP saat ini yang terlalu banyak elektronik. Ada banyak power mesin, khususnya saat pengereman pembalap harus banyak menyerang. Ada lebih banyak bobot dan segalanya lebih sulit. Tapi setelah beberapa hari tes mereka beradaptasi dan hanya itu. Ada terlalu banyak perangkat elektronik, ucap Dovizioso. Dikutip dari Speedweek, Marc Marquez memastikan diri akan comeback pada seri balap MotoGP Portugal. Steven Bradl pun mengaku belum yakin dengan performa Marc Marquez untuk berlaga di seri Portimao. Saya tidak tahu apakah itu cukup untuk memenangkan gelar. Saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayai Marc Marquez untuk melakukan itu sekarang. Tetapi ia tidak akan mengejarnya. Ia juga tidak akan berada di lini tengah, saya yakin, ucap Bradl. Kemudian ia pun menyebut jika Marc Marquez podium, hal itu bukanlah sebuah sensasi. Jika Marc Marquez naik podium di Portimao akhir pekan ini, saya tidak akan terkejut. Itu tidak akan menjadi sensasi bagi saya, ucap Bradl. Selain Bradl, Michel Laverty yang seorang pandit MotoGP menyebut jika Marc Marquez bisa langsung finish podium pada balapan di Portimao, baginya hanya akan terjadi di sebuah cerita dongeng saja. Saya rasa ia akan memiliki periode untuk adaptasi. Saya tidak berpikir ia akan tiba di Portugal dan langsung berdiri di tangga teratas podium. Seperti yang banyak orang anggap dongeng itu bisa saja terjadi, ucap Laverty. Dikutip dari Duta Motorive, Pol Espargaro penasaran dengan performa Marc Marquez yang comeback di seri Portimao. Apakah Marc Marquez mampu tampil lebih cepat darinya ketika pertama kembali berlaga di MotoGP? Sekarang saya penasaran untuk melihat apakah Marc Marquez bisa mengemudi 1 detik lebih cepat dari saya. Jadi semua orang bisa menunjuk saya dan berkata, kamu harus mengatur ini juga, ucap Pol Espargaro.
Jorge Lorenzo ikut senang mendengar Marc Marquez akhirnya bisa juga kembali mengikuti balapan di ajang balap MotoGP. Ia bahkan mendoakan agar Marc Marquez bisa meraih kesuksesan saat menjalani balapan comeback-nya. Dengan adanya kabar bahwa Marc Marquez bakal kembali ke MotoGP, persaingan gelar juara kini berada di dimensi yang berbeda. Selamat Marc Marquez, sudah lama sekali tak melihat Marc Marquez balapan, tapi saya rasa ini sepadan. Semoga berhasil di GP Portimao, cuit Lorenzo dalam Twitter pribadinya. Dikutip dari Corse Moto, Massimo Meregali mengungkapkan aspek psikologis antara pembalap Yamaha Quartararo dan Vinales. Diketahui Quartararo pernah pergi ke psikiater usai mengalami depresi karena gagal menjadi juara di MotoGP 2020. Sedangkan Vinales sendiri menurutnya merupakan sosok yang kurang optimis. Meregali pun tak segan membandingkannya dengan Rossi. Dengan Valentino Rossi di satu sisi ia berbeda. Ia adalah orang yang optimis dan tidak pernah menyerah sebelum meninggalkan kami. Ini adalah aspek di mana Maverick Vinales harus bekerja lebih keras lagi, ucap Meregali. Dikutip dari Speedweek, usai beberapa waktu lalu mengkritik Rossi dengan memintanya untuk pensiun saja, kini Marco Lucinelli kembali mengkritik Rossi yang dianggapnya terlalu egois. Saat ini sudah mengambil jatah satu motor yang seharusnya bisa diberikan kepada pembalap muda. Ia kini sudah tak pernah menang lagi selama lebih dari 3 tahun, dan gelar juara dunia terakhirnya terjadi pada 2009 silam. Ia dulunya selalu bersaing untuk meraih kemenangan, namun sekarang semuanya telah berakhir, ucap Lucinelli. Dikutip dari GP1, Massimo Rivola memberikan jawaban soal peluang Sky Racing VR46 menjadi tim satelit mereka di kejuaraan dunia MotoGP. Rivola menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap perbincangan. Kami berbicara dengan VR46, tapi tidak baru-baru ini. Sudah jelas mendapati nama Valentino bersanding dengan nama Aprilia, bakal menyenangkan. Namun ini baru omongan ringan, ucap Rivola. Dikutip dari Motorsport, Alex Espargaro yakin dirinya sudah termasuk jajaran pembalap top di MotoGP. Ia juga tidak yakin rekan setim yang kuat bisa mendongkrak drastis pengembangan Aprilia RSGP. Saya sudah membuktikan diri sebagai salah satu pembalap level atas saat ini. Apa yang saya sampaikan kepada para teknisi sudah cukup untuk meningkatkan performa motor, ucap Espargaro. Dikutip dari Tuto Motor Reweb, meski berhasil menguasai klasemen pembalap lewat Johan Zarco, sayang sekali Ducati kalah dari Yamaha dalam perebutan podium puncak di MotoGP Qatar. Hal itu sangat berbeda saat Dovi masih bersama Ducati yang mampu menjadi pemenang di MotoGP Qatar 2018 dan 2019. Hal itulah yang dianggap celah untuk mengatakan bahwa Ducati dianggap masih belum mempunyai pembalap pemenang setelah ditinggal Dovi. Namun hal itu dibantah keras oleh Paolo Ciabatti yang mengaku Ducati sangat dominan di Losail. Mereka yang mengamati Ducati menang di 2018 dan 2019 dengan Dovizioso di Qatar. Tidak memperhitungkan bannya. Ban saat itu berbeda sama sekali dengan ban yang sekarang. Makanya kami sangat puas dengan kemajuan ini, ucap Ciabatti.
Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.